Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya memulai presentasi kali ini, izinkan saya mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Firnanda Lailatul Fitri. Di sini saya mahasiswa bimbingan konseling semester 8. Yang terhormat, pembimbing satu saya Bapak Dr. Kadek Suranata MPD Kons. Yang saya hormati pembimbing dua saya, Prof. Dr. Iketut Darsana MPD Kons. Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya. Proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Konseling Kognitif Behavior dengan Teknik Restrukturisasi Kognitif untuk meningkatkan self-introspection siswa kelas 8 di SMP Negeri 3 Singaraja. Pendahuluan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, kuesioner, buku harian, menunjukkan hasil siswa cenderung menunjukkan gejala-gejala perilaku yang bisa diindikasikan sebagai self-introspection. Namun, tidak semua siswa menunjukkan gejala self-introspection positif. Ada juga siswa yang menunjukkan gejala self-introspection negatif, seperti tidak mampu menganalisis motif dan perasaan orang lain, tidak mampu memperhatikan orang lain, dan tidak mampu mengerti bagaimana masalah yang dirasakan oleh orang lain. Self-introspection penting bagi siswa karena jika siswa tidak mempunyai self-introspection yang tinggi, maka siswa cenderung acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap orang lain, dan siswa cenderung tidak peduli terhadap masalah yang dirasakan orang lain. Di sini upaya meningkatkan self-introspection yaitu dengan menggunakan teori konseling kognitif behavior dengan teknik restrukturisasi kognitif untuk meningkatkan self-introspection. Kajian teori. Variabel terikat. Variabel terikat yaitu self-introspection. Variabel bebas. Variabel bebas yaitu konseling kognitif behavior dengan teknik restrukturisasi kognitif. Self-introspection. Menurut Herlina, introspection adalah kebutuhan untuk mengetahui keadaan, perasaan, dan alasan dari sikap atau perilaku orang lain. Menurut Ferrara, introspection adalah empati, untuk menganalisis perasaan dan emosi seseorang. Menurut Darsana, pada tahun 2015, self-introspection adalah kemampuan untuk campur tangan terhadap usaha orang lain, meliputi menganalisis motif dan perasaan orang lain, memperhatikan orang lain, mengerti masalah yang dirasakan oleh orang lain. Jadi di sini, pengertian self-introspection adalah kemampuan untuk campur tangan terhadap usaha orang lain, meliputi menganalisis motif dan perasaan orang lain, memperhatikan orang lain, dan mengerti masalah yang dirasakan orang lain. Di sini, self-introspection memiliki 3 indikator. Yang pertama, menganalisis motif dan perasaan orang lain. Yang kedua, mengamati orang lain. Cognitive behavior. Teori cognitive behavior menganggap bahwa pola pemikiran terbentuk melalui rangkaian proses stimulus, kognisi, dan respon yang saling berkaitan membentuk semacam jaringan dalam otak. Dengan merubah status pikiran dan perasaan, diharapkan konseling dapat merubah perilakunya dari negatif menjadi positif. Teori cognitive behavior memiliki kelebihan dan kekurangan, atau memenuhi syarat untuk mengintervensi self-introspection. Syaratnya adalah memiliki konsep, tahap-tahap, proses, dan teknik. Pengertian teknik restrukturisasi kognitif. Restrukturisasi kognitif adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi kognisi seseorang, memahami dampak perilaku negatif dari pikiran tertentu, dan belajar untuk mengaktifkan kognisi ini dengan pikiran yang lebih realistis sesuai dan adaptif. Prosedur teknik konseling restrukturisasi kognitif. Yang pertama, asesmen dan diagnosa. Yang kedua, identifikasi pikiran konseling dalam situasi problem. Yang ketiga, pengenalan dan latihan coping talk. Yang keempat, memindahkan dari pikiran-pikiran negatif ke coping talk. Yang kelima, pengenalan dan latihan penguatan positif. Yang keenam, tugas rumah atau tindak lanjut. Metodologi penelitian. Di sini tempat penelitian adalah SMP Negeri 3 Singaraja. Rancangan penelitian di sini menggunakan desain penelitian non-equivalent pretest post-test control group design, di mana
Pada kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama diberikan pretest dan posttest. Yang membedakan adalah pada kelas eksperimen diberikan treatment yaitu konseling kognitif behavior dengan teknik restrukturisasi kognitif. Sedangkan pada kelas kontrol tidak diberikan treatment. Subjek penelitian. Populasi penelitian ini menggunakan seluruh kelas 8 SMP Negeri 1 Singaraja. Sampel penelitian menggunakan kelas 8K sebagai kelas eksperimen dan kelas 8I sebagai kelas kontrol. Prosedur penelitian yang pertama yaitu persiapan, kemudian pelaksanaan penelitian, yang ketiga yaitu akhir penelitian. Metode pengumpulan data pada proposal ini menggunakan kuesioner, wawancara, buku harian, dan observasi. Yang selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan skala self-interception, buku harian, dan RPBK. Metode analisis data menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji independent sample t-test. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya tutup presentasi kali ini dengan Parmasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.